Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Frila dengan NIM 2024011060001. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya memulainya, mohon izin dosen pengampu Pak Jadi Mutakin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum saya memulainya, ada beberapa poin yang saya bahas. Yang pertama, apa yang menjadi nilai-nilai pokok dalam Pancasila. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bagaimana contoh mengimplementasikan daripada nilai-nilai tiap Pancasila tersebut. Adapun definisi Pancasila yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman. Tiap-tiap daerah memiliki ciri khas, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Semua perbedaan itu beda, tetapi tetap satu tujuan. Selama perbedaan itu masih dalam satu bingkai, maka negara akan selalu kondusif. Selama nilai-nilai Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai NKRI akan tetap kokoh. Nilai pentingnya daripada implementasi nilai-nilai tersebut. Kita sebagai warga negara harus sadar akan hal tersebut demi tercapainya tujuan bangsa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam sendi-sendi kehidupan. Sebagaimana warga negara tidak sadar akan hal tersebut, pentingnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama generasi kita saat ini yang biasa dikenal oleh generasi milenial. Pertama, di sini saya akan membahas apa yang menjadi nilai-nilai pokok dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai pokok dalam Pancasila yaitu nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak bisa berubah sepanjang bangsa Indonesia berpedoman pada nilai tersebut. Contoh, nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada pada Milenial UUD 1945. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Nilai ini dapat berubah dan peraturan perundang-undangan yang untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai berupa sesuatu perkembangan pada zamannya. Yang ketiga, nilai praktik. Nilai ini adalah nilai yang harus ada dalam bentuk praktik penyelenggaraan negara. Sifat ini adalah abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat hingga ke tingkat yang terbawah. Dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia, semangat yang dimaksud adalah semangat para penyelenggara negara untuk membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dalam istiqomah, contoh memberi teladan untuk tidak KKN dan lain-lain. Kedua, maksud implementasi nilai-nilai Pancasila. Dari implementasi yaitu penerapan. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut diartikan sebagai wujud penerapan dari setiap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila, baik dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, bahkan bisa jadi setiap yang kita lakukan merupakan implementasi dari Pancasila. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila merupakan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi Pancasila sebagai pedoman atau landasan dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila untuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yaitu yang pertama dalam bidang politik. Pembangunan serta pengembangan dalam bidang politik harus berdasarkan pada dasar otonomi manusia. Hal tersebut berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara. Oleh karenanya, kehidupan politik harus sungguh-sungguh merealisasikan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, bidang-bidang ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah istilah, siapa yang kuat maka ialah yang akan menang, sehingga umumnya dapat mengembangkan ekonomi selalu mengarah pada persaingan bebas dan sangat jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila yang lebih mengarah pada ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian yang manusiawi yang berdasarkan pada tujuan guna mensejahterakan rakyat secara luas. Yang C,
Dalam membangun maupun mengembangkan aspek sosial budaya di masyarakat hendaknya berdasarkan pada sistem nilai, sebuah sistem yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai luhur budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Sebab fungsi kebudayaan bagi masyarakat terutama dalam rangka guna melakukan reformasi di sebagai bidang dan adanya stagnasi nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga tak jarang timbul berbagai macam konflik sosial yang dapat menimbulkan dampak ketidakseimbangan sosial di masyarakat secara luas. Yang adapun implementasi nilai dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa, yaitu pertama, nilai ketuhanan sebagai sumber etika spiritual yang bersifat vertikal sebagai dasar beretika dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya, Indonesia bukan merupakan sekuler yang memisahkan agama dari negara. Nah, hal tersebut dapat berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat komunitas. Negara menurut nilai Pancasila diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam mengembangkan kehidupan beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan secara umum bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat manusia sebagai makhluk sosial sangat penting sebagai dasar dalam etika dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai kemanusiaan terlebih dahulu harus tertanam kuat dalam lingkungan pergaulan masyarakat secara mendalam. Sebelum lebih jauh ingin menjangkau pergaulan dunia dalam internalisasi nilai-nilai persatuan kebangsaan ini berdasarkan konsep kebangsaan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, seperti semboyan menyatakan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan serta cita-cita kebangsaan itu dalam penerapannya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kekuatan dalam kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai ketuhanan. Kemanusiaan merupakan nilai dan cita-cita kebangsaan serta demokrasi musyawarah dalam pengertian agar dapat terwujudnya keadilan sosial. Yang keempat, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal dan bersifat mutlak. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, setiap sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan atau religius. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak dapat dipaksa serta tidak berlaku diskriminatif antara umat beragama. Juga mengandung arti adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan ini, nilai bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang religius, bukan bangsa etnis. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu berdasarkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dan kehidupan sehari-hari. Atas ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan merupakan kegabungan atas beberapa bagian. Persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan menjaga serta diri sendiri dari berbagai macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut bukan melainkan justru untuk dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah dan perwakilan. Dan sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain. Di dalam interaksi ini biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan sosial merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan yang terjadi pada suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Mewujudkan keadilan masyarakat yang satu secara organik, di mana setiap anggotanya dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Yang kelima, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dapat menjadi fondasi dan juga benteng dari berbagai pengaruh yang dapat merusak norma, terutama generasi milenial, dapat merusak moral terutama generasi milenial saat ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghindari perilaku dan sikap menyimpang. Berikut penting penerapan nilai-nilai Pancasila. A. Menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. C. Mengembangkan rasa adil terhadap sesama.
D. Menumbuhkan sikap toleransi. E. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan gotong royong. Dan yang ke F, membiasakan diri untuk melakukan musyawarah untuk mufakat, meningkatkan rasa persaudaraan. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar atau pedoman masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memahami nilai-nilai Pancasila sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan dengan baik agar semua yang kita lakukan sesuai dengan norma yang ada dan diwujudkan masyarakat yang berkarakter. Selain itu, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga bentuk kita menghargai jasa para pahlawan yang telah merumuskan rancangan Pancasila. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.